Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Silvani Sandra Miranda. Saya dari tim My Unsri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai anak dari Fakultas Kedokteran, yaitu Kak Ivan. Halo Kak Ivan. Hai. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, kabarnya baik. Wah, alhamdulillah Kak ya baik. Sebelumnya Silvani mau ucapkan terima kasih karena Kak Ivan telah datang ke sini. Kan tadi Fani sudah melakukan perkenalan. Nah, giliran Kak Ivan nih memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Ivan Nugrahadi Pradana dari Fakultas Kedokteran jurusan Pendidikan Dokter Umum. Angkatan berapa Kak? Kalau boleh tahu? Angkatan 2019. Oh, berarti sekarang masih semester 6 ya Kak ya? Iya. Menjalani koas. Iya, tahun depan sih koasnya. Oh, semoga lancar Kak ya. Oke. Terima kasih. Kalau boleh tahu nih, Kakak lagi sibuk apa nih? Kalau lagi sibuknya sih sebenarnya lagi sibuk di kuliah aja, karena untuk organisasi itu udah dari tahun kemarin, udah demisioner. Nah, untuk kuliahnya itu udah semester 6 dan udah sangat sibuk sih. Wah, sibuk banget ya Kak ya semester hidup nih. Nah, sudah itu, kalau boleh tahu, Kakak lulus jalur apa? SBM atau SNPTN? Kalau kemarin itu aku lulusnya jalur SBMPTN. Alhamdulillah, karena ada UTBK 2 kali, mungkin itu jalan dari Allah SWT juga. Wah, keren banget sih SBMPTN, Fakultas Kedokteran itu paling susah kan, apalagi Unsri gitu kan. Selain itu Kak, gimana sih Kak perasaan Kakak ketika dinyatakan selamat Anda lolos Fakultas Kedokteran Umum Unsri gitu Kak? Perasaannya yang pastinya senang dan juga unexpected banget ya karena bisa lolos, karena sebenarnya yang tahun lalu itu cuma sekali itu ada UTBK 2 kali. Nah, untuk yang sebelumnya itu untuk UTBK pertama, untuk skornya itu sebenarnya tidak terlalu memungkinkan untuk lolos. Nah, beruntungnya ada UTBK yang kedua dan ada kemungkinan untuk lolos kemarin sih. Alhamdulillah ya, emang rezeki kalau memang masuk Fakultas Kedokteran Unsri. Nah, alasan Kakak memilih Fakultas Kedokteran di Unsri apa Kak? Sebenarnya untuk motivasinya itu ada dua, dari internal dan juga eksternal. Untuk internal itu sendiri, karena aku dari kecil itu udah suka dari pelajaran sains, terutama itu biologi, jadi di pelajaran biologinya itu, dan juga untuk dari motivasi eksternalnya itu dari orang tua sih, yang mendukung, mensupport. Oh, berarti orang tuanya support system terhadap anaknya sendiri, itu paling bagus loh. Nah, jadi bagi adik-adik yang mau masuk Fakultas Kedokteran jangan khawatir, karena apa? Kalau kita berusaha dan tawakal pasti bisa. Oke, selanjutnya mengenai first impression ketika Kakak masuk ke Fakultas Kedokteran, menurut Fani ya Kak ya, anaknya tuh ambis-ambis semua kalau masuk ke Fakultas Kedokteran. Menurut Kakak sendiri gimana? Kalau dari pandangan aku ya awalnya itu ambis-ambis semua, karena kayak pengetahuannya itu udah setara semua dan banyak menguasai beberapa bidang juga dari teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak, kan selain biologi ataupun dan kimia, ada lagi nggak Kak gitu yang lain gitu yang mempengaruhi masuk Fakultas Kedokteran gitu? Sebenarnya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran itu semua orang bisa ya. Namun untuk pelajaran yang lebih ditekankan itu di kedokteran itu ya terutama itu biologi dan juga kimia, serta untuk textbooknya itu untuk ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Wow, keren banget sih. Kalau masuk kedokteran tuh harus pintar biologi, kimia, bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir ya, pasti kalian bisa kalau mau masuk Fakultas Kedokteran. Selain perkuliahan, Kakak mengikuti kegiatan apa aja di luar sana? Untuk kegiatan di luar yang tadi udah aku bilang itu ada organisasi. Untuk organisasinya itu organisasi internal kayak keilmiahan dan juga pengembangan akademik, yaitu FKIA. Nah, kemudian untuk yang lain itu ada beberapa hobi yang aku tekuni seperti menulis, menggambar, bermain piano dan juga menyanyi sih. Wow, keren banget sih bisa non-akademis maupun akademis. Apalagi bermusik itu paling susah ya. Apalagi piano paling susah, harus dilatih dan tekun. Kan tadi Kak Ivan menyinggung mengenai organisasi yang berbau keilmiahan. Apa sih Kak prestasi atau kegiatan apa aja yang Kakak telah lakukan di dalam organisasi tersebut? Kalau untuk prestasi sih aku bilangnya tuh kayak nggak terlalu berprestasi atau gimana ya, tapi untuk prestasinya itu aku pernah ada olimpiade fisiologi di kedokteran itu dan aku masuk ke 5 besarnya. Kemudian juga ada juga ONIPA yang aku ikuti untuk cabang biologi dan menjadi salah satu perwakilan dari kedokteran untuk masuk ke 7 besar. Awalnya itu aku harusnya dikirim ke provinsi, namun direduksi dari pesertanya itu harusnya 7 yang dikirim menjadi 3 besar. Nah, dan juga ada salah satu lomba biologi secara online yang diselenggarakan oleh salah satu pihak swasta itu mendapat juara 3 tingkat nasional. Wow, gila, keren banget sih.
jago di fakultas, jago di nasional, masuk 3 besar juga, wah bukan ngasih. Sudah itu, apa sih Kak tantangan terbesar Kakak dalam mempersiapkan OLIMPA itu kan beda banget ya sama kedokteran. Nah, gimana sih tantangan Kakak dalam melakukan hal tersebut gitu Kak? Ya, untuk belajar biologi itu sendiri kan kita harusnya banyak baca ya, untuk banyak baca jadi lebih terlatih untuk hal-hal yang bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Nah, itu dari kecil aku emang udah suka baca dan juga suka pelajarannya, itu kita harus suka dulu pelajarannya. Nah, nanti kita banyak baca, banyak dengar, jadi makin terlatih sih. Jangan SKS sih kalau mau ikut lomba atau ujian-ujian gitu. Bagus banget nih tips and trick mengenai persiapan matang untuk ke Olimpiade maupun tingkat fakultas maupun nasional. Apakah Kakak telah melakukan kegiatan penyelenggaraan di kampus Kakak, kayak ikut organisasi kayak ada IMO kan kalau di kedokteran itu kan? Iya, ada. International Medical Olympiad. Nah, Kakak tuh sebagai salah satu MC ya Kak ya? Kalau nggak salah. Coba Iya. ceritain sedikit nih. Kemarin itu jadi aku ditawarin dari salah satu kakak tingkat itu untuk mengikuti salah satu perhelatan yang terbesar di kedokteran ini. Nah, itu adalah International Indonesian Medical Olympiad. Nah, aku tergabung dalam salah satu divisinya, itu divisi dari divisi materi, yaitu cabang jantung paru. Nah, di situ nanti kita menghubungi dosen dan lain penyusunan soal dan lain sebagainya, dan juga sekaligus ditunjuk menjadi salah satu moderator atau MC dari lomba cepat tepat di IMO itu. Untuk sebenarnya tahun lalu itu aku udah pernah ikut, namun karena kurang persiapan jadi nggak lolos. Nah, mungkin tahun ini mau mencoba. Amin Kak ya, semoga tercapai apa yang diinginkan untuk mendapatkan IMO di tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Oke Kak, selanjutnya tadi kan Kak Ivan telah menjelaskan bahwasanya Kak Ivan tuh telah mengikuti kegiatan penyelenggaraan panitia IMO, telah mengikuti lomba olim tingkat nasional maupun di fakultas. Nah Kak, gimana Kak cara manajemen waktu antara perkuliahan dan organisasi gitu Kak? Kalau dari aku sendiri, untuk manajemennya itu pintar-pintar kita aja ya, untuk mana yang prioritas, mana yang list dari prioritas itu. Mungkin boleh di list apa aja yang mau dilakuin di hari itu atau di weekend, dan tugas-tugas yang mana harus dilakukan terlebih dahulu. Dan juga kalau aku itu orangnya itu nggak suka bosan ya, jadi perlu sesuatu yang baru, sesuatu yang refreshing. Nah, jadi aku melakukan hobi-hobi aku di sela-sela kuliah, di mana di kuliah itu sendiri kan kita sedang dalam masa pandemi ini dilaksanakan secara daring. Jadi mungkin aku suka melakukan hobi-hobi juga biar Nggak pusing nggak ya? Iya, nggak stres gitu kan? Pintar-pintarnya kita aja, misalnya di sela-sela IT itu aku biasanya suka bermain piano, mungkin seperti itu sih. Wow, keren banget sih, di sela-sela IT main piano, gimana sih itu cara ngaturnya tuh kan? Bingung kalau Fani. Oke. Nah Kak, pada saat ini kan terjadinya kita berada di era digitalisasi nih, yang mana untuk mencari informasi kan lebih efisien dan praktis. Melalui chat saja, itu melalui handphone saja kita bisa chat dokternya untuk menanyakan gejala-gejala apakah, dan juga tata laksana dari penyakit kita. Misal kayak kirim foto dari luka di kulit, nanti diberitahukan lebih lanjut oleh dokter itu. Kalau misalnya penyakit-penyakit yang sudah serius dan kegawat daruratan, itu harus dilacak rekam medik dari si pasien itu, harus lebih kalau misalnya penyakit-penyakit yang kayak penyakit di kulit gitu, jadi lebih umum sih. Nah, itu menurut pandangan Kak Ivan nih. Jadi sekarang Fani mau kasih tahu. Di sini Fani mau perkenali mengenai MyUnsri. MyUnsri sendiri adalah suatu web development yang memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai sivitas-sivitas seputar Universitas Sriwijaya. Jadi di dalam MyUnsri ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada keilmiahan, kegiatan, produk, serta ada figur. Nah, kalau menurut Kak Ivan lebih tertarik di mana kalau ingin membaca MyUnsri? Kalau membaca MyUnsri mungkin sesuai dengan bidang aku, yaitu di keilmiahan. Namun tidak menutup kemungkinan juga aku akan eksplor ke bidang lain. Wow, keren banget sih keilmiahan, sesuai sama si fakultasnya nih, kedokteran, kayak teoritis gitu ya, sama praktis. Sebelum mengakhiri acara nih Kak, saran dan kritik mengenai adanya web development MyUnsri, apa sih Kak saran dan kritiknya? Dipesankan Kak. Oke, untuk saran kritiknya ini sebenarnya udah bagus ya, sebagai platform dari memberikan informasi mengenai
baik itu keilmiahan tadi seperti yang dibilang juga, menurut aku sih udah cukup baik. Nanti mungkin dilihat lagi untuk evaluasinya bagaimana dari industri ini. Ada ini nggak Kak? Apa semangat untuk timnya gitu Kak? Memberi Untuk timnya semangat terus karena tidak ada yang sia-sia kalau misalnya kita melakukan yang hal-hal yang baik. Wow, terima juga kasih. bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Ivan atas semangatnya serta saran dan kritiknya mengenai web My Usri. Saya Silvani Sandra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.